Baik Pak, Kalau sudah. sip, kalau tadinya udah join lagi bisa dilanjut. Oke, kenapa namanya pengusahaan gitu ya? Latar belakangnya dulu sekitar bukan dulu sih, di tahun 2016 atau 17 gitu ya, ketika sempat ada pembahasan mengenai RUU PBB, gitu ya, pengganti undang-undang PBB yang ada sekarang, sempat kita ngobrol dengan teman-teman di Kementerian SDM, tepatnya di Direktorat Jenderal Panas Bumi kalau nggak salah. Nah, mereka menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang panas bumi ini bukan pertambangan, gitu, tapi pengusahaan karena ada beberapa karakteristik yang berbeda, ya sehingga mungkin pada awalnya mengharapkan tidak dikenakan PBB sektor pertambangan, ya. Tapi karena menurut undang-undang PBB bahwa semua bumi yang dimanfaatkan ya, atau dimiliki gitu ya, itu objek PBB, nah, maka tetap dikenai panas bumi. Cuma namanya doang yang dibedain. Ya, jadi mungkin secara teknik ke teman-teman yang punya kenalan dari kuliah di bagian di jurusan pertambangan, mungkin bisa ngobrol ya. Panas bumi itu bukan pertambangan. Well, iya, bukan pertambangan. Misalnya memang secara bahasa seperti itu. Tapi sesuai dengan definisi objek, tetap objek tuh. Jadi nggak bisa nih hanya dengan bahasa teknis pertambangan maka kita mengeluarkan panas bumi dari objek. Tetap pengusahaan oke, benar, tapi tetap dikenakan PBB. Intinya seperti itu. Ya. Terus gimana sih kondisi panas bumi di Indonesia? Ya, sebenarnya memang panas bumi ini menurut literatur review gitu ya, menurut studi yang ada, memang cukup potensial karena Indonesia ada di ring of fire gitu ya, entah ini menakutkan atau menguntungkan gitu. Karena ternyata ada di jalur gunung berapi yang aktif gitu ya. Tapi kelebihan dari itu adalah ternyata banyak spot panas bumi di Indonesia yang bisa diekstraksi panas bumi. Oke. Dan sudah cukup banyak gitu ya. Dan ini adalah merupakan energi terbarukan. Sehingga mungkin bisa menggantikan posisi dari migas atau batu bara atau sumber mineral lainnya untuk menjadi sumber energi di masa yang akan datang. Oke, itu dia panas bumi. Untuk objek PBB, teman-teman akan melihat bahwa semua ketentuan panas bumi itu sangat mirip dengan ketentuan migas. Ya, kan sangat mirip. Ya, jadi teman-teman yang sudah bikin soal migas harusnya sudah familiar dengan istilah-istilah yang ada di panas bumi. Yang pertama, untuk objek masih sama bahasanya bahwa objek PBB ini itu adalah kawasan yang ada di tambang panas bumi. Nah, kalau migas itu adalah objeknya adalah bumi atau bangunan yang ada di kawasan migas, maka untuk panas bumi adalah yang ada di kawasan panas bumi. Dengan definisi kawasan, itu masih sama menggunakan kata-kata wilayah kerja. Tapi sekarang WK Pabung. Kalau di migas namanya adalah wilayah kerja migas, yang panas bumi ya namanya wilayah kerja panas bumi. Dokumennya kalau di migas itu adalah kontrak kerjasama, ya. Di panas bumi itu dokumennya banyak, karena Undang-Undang Panas Bumi ini baru terbit lagi di 2014, sehingga ada perubahan rezim penamaan prosedur pengizinan. Ada yang namanya izin, ada yang namanya kuasa, ada yang namanya kontrak, dan seterusnya. Intinya sebenarnya, seperti kebun, hutan, dan migas, objek PBB untuk Pabung juga didasarkan pada dokumen resmi. Oke. Cuman kali ini atas nama atau dengan nama izin panas bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, dan seterusnya. Oke. Untuk objek pajak si panas bumi, ya, saya tampilkan. Sama persis, bahwa sekarang bukan hanya di onshore, dari kebun dan hutan, tapi juga mungkin ada offshore. Mungkin, gitu ya. Dibuka kemungkinan ada offshore, dan juga tubuh bumi, di mana tubuh buminya dibagi atau dikategorikan menjadi dua, ada yang dalam tahap eksplorasi, ada yang sudah dalam tahap eksploitasi. Oke. Sampai sini saya rasa masih
mirip dengan yang ada di migas. Bentuk atau jenis kawasannya pun sangat mirip. Di atasnya adalah permukaan, ya, dan tubuh bumi yang juga merupakan objek pajak. Tentu saja berbeda bangunan-bangunan yang ada di atasnya, karena ini bangunannya tentu saja menyerupai bangunan untuk pengekstraksian panas bumi, tapi secara konsep sama. Ini yang di onshore. Untuk kawasan yang dikenai pajak pun juga bukan hanya WK, ya, tapi juga area-area yang terintegrasi. Bagaimana tadi di soal, dihubungkan dengan pipa, gitu ya. Ada yang dihubungkan dengan jalan, dihubungkan dengan sungai, atau yang berhimpit. Ya, jadi yang menjadi objek PBB itu adalah kawasan panas bumi. Definisi kawasan panas bumi adalah wilayah kerja panas bumi dan area-area yang terintegrasi seperti ditampilkan dalam ilustrasi yang teman-teman lihat. Untuk objek yang tidak dikenakan PBB pun definisinya juga sama dengan yang ada di migas. Yang pertama adalah areal-areal yang ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB yang teman-teman sudah hafal. Kedua, sama permukaan bumi juga nih, yang tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya. Sehingga ilustrasi mengenai kawasan panas bumi itu mirip, ya, mirip dengan yang ada di yang ada di migas. Oke, mungkin dari sisi gambarnya memang sedikit berbeda, tapi penamaannya pun sama. Untuk area-area pun sama. Ada area produktif, area belum produktif, area tidak produktif, emplasemen, pengaman. Masih sama. Ya, dan berbeda. Oke. Lanjut. Kecepatan? Karena saya sama nih, saya nggak mau, teman-teman udah bisa mengulang rekaman minggu lalu, gitu ya. Apa yang saya ulang di sini nanti, yang saya tekankan hanya sedikit perbedaan mengenai antara panas bumi dan migas. Tapi kalau ada yang mau diulang, saya bersedia kok, ya, tinggal dicolok aja, ya, dicolek aja, sorry. Untuk kenapa definisi area-area, gitu ya, sama, gitu ya. Untuk area produktif itu area yang sedang diusahakan, area belum produktif itu yang akan diusahakan, ya, dan area tidak produktif pun selain area yang nggak bisa digunakan, area yang miring, yang curam, mungkin ada di rawa, di sungai. Itu juga ada area yang sudah selesai. Oke, mungkin masih ada sumurnya di sana, tapi kalau di migas, di panas bumi mungkin bentuknya bukan sumur seperti yang di migas. Tapi definisinya sama. Apalagi pengaman dan emplasemen. Ya, definisinya sama dengan yang kebun dan hutan. Oke, masih mudah untuk dipahami. Area produktif ya area yang lagi dipakai. Area belum produktif, area yang belum dipakai. Ya, area tidak produktif yang tidak bisa dipakai atau yang sudah selesai dipakai, dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya, penamaannya masih sama. Untuk offshore, ya teman-teman, untuk offshore hingga tahun lalu, ya saya tahun ini belum dapat update nih ya, sampai akhir tahun lalu, ketika saya ngobrol dengan teman-teman PP1, pengusahaan panas bumi offshore itu masih dalam tahap penjajakan. Artinya pengusaha panas bumi offshore di Indonesia itu belum ada WP-nya, belum ada objeknya. Ya, meskipun teknologi sudah memungkinkan, jadi di luar negeri sudah ada. Jadi ya, proses ekstraksi panas bumi di laut itu sudah ada. Tapi di Indonesia itu belum ada. Meskipun demikian, ketentuan mengenai pengenaan panas bumi offshore itu tetap sudah diatur dalam PMK sebagai jaga-jaga. Ya, tiba-tiba takutnya teman-teman anak P3 penilai tahu nih, wah panas bumi bisa offshore. Kalau belum ada ketentuannya, nanti repot. Oke, sehingga di PMK 86 meskipun belum ada objeknya, tetap sudah dibuatkan rumah untuk ketentuan penghitungan NJOP sampai PBB terutang untuk panas bumi di offshore. Berikutnya, tubuh bumi pun teman-teman sudah familiar bahwa objek tubuh bumi di panas bumi itu juga dibagi dua,
ada yang kita bilang eksplorasi, ada yang eksploitasi. Yang eksplorasi itu masih dalam tahap survei, tahap pendataan, tahap ngecek-ngecek, gitu ya. Artinya belum ada panas bumi yang disedot. Sedangkan dalam tubuh bumi eksploitasi sudah ada hasil produksi. Sekali lagi ditekankan bahwa untuk tubuh bumi eksplorasi sama dengan yang di PBB migas. Nanti ada pengurangan juga. Nanti kita bahas ketika kita ngomongin PBB terutama. Oke. Sampai sini ditanyain mengenai definisi. Teman-teman bosen nih, ya. Mirip Pak Sandi kemarin. Benar banget. Emang mirip. Ya, oke. Definisi mirip. Bagaimana penetapan NJOP-nya? Sayangnya juga mirip banget. Ya, teman-teman tetap masih bosan kok. Oke. Untuk NJOP area belum produktif, area produktif, belum produktif, sampai area emplacement, cara penetapan NJOP untuk bumi onshore itu sama dengan yang ada di migas. Ya. Area belum produktif, area emplacement itu pakai perbandingan harga. Sedangkan sisanya, produktif, tidak produktif, dan pengaman, itu menggunakan adjustment terhadap NJOP area belum produktif. Sama ya, seperti yang di migas. Persis. Kalau masih ada yang nempel. Kita itu udah bikin soal ya. Udah tahu lah. Oke, lanjut. Untuk permukaan bumi offshore pun ditetapkan menggunakan cap dirjen dengan NJOP per meter persegi yang sama. Sehingga kalau seandainya ada objek permukaan bumi offshore untuk panas bumi, maka NJOP-nya adalah 11.458 dikali luas areal kena PBB. Ya, oke. Tidak perlu dibuatkan, ya, nggak perlu dibuat jadi 11.450, tidak perlu. Oke, lanjut. Untuk tubuh eksplorasi pun sama dengan yang ada di migas, yaitu menggunakan cap dirjen pajak sebesar 140 per meter persegi. Sehingga jika teman-teman ditanya berapa NJOP tubuh bumi eksplorasi, maka jawabannya adalah 140 dikali luas wilayah kerja. Dan untuk tubuh bumi eksplorasi panas bumi yang memenuhi ketentuan, itu tetap ada tahapan pengurangan 100%. Ya, hanya untuk tubuh bumi eksplorasinya aja. Oke, sip. Kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang yang berbeda. Ya, meskipun pendekatannya sama ya, pakai pendapatan juga. Untuk tubuh bumi eksploitasi, teman-teman. Ya, ketika kita bahas migas, masih menggunakan rumus atau persamaan yang sama, yaitu pendapatan kotor dikali dengan angka kapitalisasi. Ya. Perbedaannya adalah bagaimana cara mendapatkan angka ini, angka pendapatan kotor. Ketika di migas kita menggunakan total penjualan kotor yang ada di FKR triwulan 4, untuk tubuh bumi eksploitasi Pabung, kita pakai pendapatan uap ya, dan listrik tahun sebelumnya. Oke. Dan angka kapitalisasinya masih sama. Gimana cara ngitungnya nih? Ya, seperti ini. Bahwa untuk mendapatkan NJOP, ya, itu adalah berapa total penjualan uap ditambah berapa penjualan listrik di tahun sebelum tahun pajak. Jadi kalau kita menghitung tahun pajak 2021, kita cari hasil produksi uap atau listrik yang terjual di tahun sebelumnya, tahun 2020. Oke. Sehingga untuk mendapatkan NJOP itu sama dengan angka kapitalisasi dikali hasil produksi uap terjual
di tahun sebelumnya dikali dengan harga yang ada di cap Dirjen Pajak. Nah, harga ini berubah setiap tahunnya. Jadi kalau teman-teman mungkin melihat di bahan ajar, itu berbeda. Iya, karena di tahun 2021 ini ada cap Dirjen yang memperbaharui ketetapan tersebut, dan saat ini yang berlaku untuk harga uap per kilowatt hours yang ditetapkan untuk penghitungan PBB panas bumi itu sebesar 866 per kilowatt hours. Sedangkan untuk hasil produksi listrik, sama-sama yang terjual, itu sebesar 1.248. Kalau nggak ada uapnya gimana? Ya, berarti kita listrik aja dijual. Ya, karena pertama panas bumi itu, setelah dia menyedot panas buminya, ya, itu tidak seperti migas. Ya, biasanya mereka butuh, kalau migas kan disimpan di tangki tetap minyak. Ya. Sedangkan panas bumi harus disimpan di wadah tertentu yang bisa menjaga panasnya. Biasanya langsung tuh panas buminya dikonvert ke listrik. Kalau perusahaan pertambangannya punya konverter listrik sendiri, punya turbin panas sendiri, maka dia bisa aja habis ditambang panas buminya, langsung diproduksi listriknya, langsung dijual ke PLN. Nanti PLN yang mendistribusikan ke masyarakat. Oke. Kalau dia nggak punya turbin listriknya, kalau dia nggak bisa mengkonversi panas bumi menjadi listrik, ya biasanya udah ada yang nempel nih. PLTU punya PLN sudah didirikan di dekat pertambangan panas bumi, sehingga panas bumi yang dihasilkan dari pertambangan itu bisa langsung dibeli dan digunakan untuk menghasilkan listrik oleh si PLN. Biasanya seperti itu. Jadi kalau hanya ada salah satunya, ya udah pakai salah satunya aja. Sampai sini. Ya, silakan. Ada yang mau tanyain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf Pak kalau terdengar suara yang mengganggu, Pak. Ini, Pak, saya izin bertanya, kalau misalkan perusahaan pengusahaan panas buminya ini baru berdiri tahun itu juga, jadi belum ada hasil produksi di tahun sebelumnya, itu untuk penetapan NJOP tubuh bumi yang eksploitasi bagaimana ya, Pak? Oke. Untuk jawabannya Mas Seno ada di halaman berikutnya. Kalau belum ada yang terjual, gitu ya, maka menghitung NJOP tubuh buminya itu menggunakan cara penghitungan NJOP bumi tubuh eksplorasi 140 dikali luas mereka. Sama dengan klausul yang ada di migas. Oke, Mas Seno? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Jadi kalau memang nggak ada terjual gimana nih, gitu ya? Atau belum diproduksi gimana? Sudah ada ketentuannya. Kalau belum ada hasil produksi, artinya kita pakai cara sebagaimana menghitung tubuh bumi eksplorasi. Tapi tentu saja di kali ini tidak ada pengurangan PBB 100%, karena sudah dalam tahap eksploitasi. Oke, habis materinya. Skemanya teman-teman udah tahu. Untuk offshore juga sama dengan yang ada di migas. Oke. Dan tubuh bumi sebagaimana yang ada di migas. Oke. Materinya habis, teman-teman. Oke. Kenapa cepat banget? Karena sama aja dengan migas. Yang berbeda hanya ketika kita menghitung NJOP tubuh bumi aja. Itu pun hanya untuk yang eksploitasi dan ada hasil terjual. Selain kondisi ini, semuanya sama persis dengan yang ada di migas. Oke, teman-teman udah bikin soalnya. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada?
Izin bertanya, Pak. Oke. Berarti untuk soalnya pasti nggak akan ada harga dalam bentuk dolar ya, Pak? Pasti dalam rupiah. Apa gimana, Pak? Iya. Dan karena dalam cap-nya ditentukan bahwa harga uap dan listriknya dalam mata uang rupiah untuk panas bumi, ya. Jadi untuk panas bumi memang semuanya sudah ditentukan dalam bentuk rupiah. Oke? Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain yang mau tanya? Saya masih bingung untuk ini, Pak. Yang eksplorasi itu maksudnya dikurangin 100%, tapi ada tarifnya itu gimana ya, Pak? Oh gitu, oke, sip. Oke. Kalau teman-teman ingat materi mengenai pengurangan PBB, sebagaimana yang sudah teman-teman jawab juga di UTS, gitu ya, bahwa ada pengurangan PBB khusus untuk PBB sektor migas dan juga panas bumi. Oke, yaitu hanya untuk PBB terutang tubuh bumi yang masih dalam tahap eksplorasi. Oke. Terus gimana nih implementasinya di soal, misalnya gitu ya, langsung aja di soal gimana nih kalau seperti ini? Teman-teman hitung berapa IGOP-nya dapat dari sini, ya enggak? Kemudian hitung sampai dapat PBB terutang, karena masih ada PBB terutangnya. Oke. Nanti di nomor 7 atau nomor 8, ya, ada pengurangan PBB atau pengurangan aja. Dalam hal ini pengurangan 100%, sehingga dibuat pengurangannya, sehingga PBB yang masih harus dibayar itu 0. Tetap ada pengurangan PBB-nya, tetap terbit SPPT-nya, tapi tidak ada yang harus dibayar. Kenapa? Karena dapat pengurangan. Sadit? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Yang lain? Ada lain? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya nanya, gitu kan ya. Kalau nggak ada, kita kerjain soal. Jadi teman-teman, sesuai dengan semangat kita di awal pertemuan ke-8, gitu ya, bahwa kita akan latihan soal banyak-banyak. Oke, ini ada soal mengenai panas bumi. Silakan teman-teman coba kerjakan. Soal sangat simpel, karena yang rumit-rumit udah teman-teman bikin tadi di kasus-kasus. Ini bisa, insya Allah bisa teman-teman kerjakan. Menggunakan format Excel yang sama dengan sudah teman-teman bikin di Gigas. Oke? Kira-kira berapa lama nih butuhnya nih, waktunya? 5 menit, 10 menit? Ya? Setengah 4? Setengah 4 kita mulai bahas ya? Siapa? Iya. Kecepatan. Aduh, ini anak-anaknya malu-malu banget ini. Saya ini. Gimana? Kecepatan setengah 4 atau udah oke? Oke, Pak. Oke, Gitu dong. Saya diri. Oke, silakan nonton setengah 4 saya keluar lagi. Ya, sekarang saya pamit dulu. Soalnya silakan teman-teman lihat di layar aja, karena soalnya bisa langsung lihat. Cuma hanya informasi yang di satu halaman ini aja. Oke, silakan teman-teman. Oke. Setelah kita ngitungin tubuh bumi, setelah kita ngitung perkalian, ya saya yang ini. Setelah dikali, ya, ini nanti kita bagi dengan luas karena PBB. Ini jadi NGOP per meter persegi. Setelah itu harus dibulatkan ke bawah. Jadi yang hanya tidak dibulatkan itu hanya permukaan perairan aja, yang 11.458. Sadit. Baik, Pak. Dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman. Yuk, lebih cepat lebih baik nih. Sian, kok saya tunjuk tiba-tiba siapa gitu, dia nggak punya
Excel-nya kasihan lah temennya. Yo, yang udah sudah ada pekerjaannya, nggak harus sudah selesai dan nggak harus benar, orang kita masih mau bahas. Yuk, yang mau tampil. Nggak ada? Ya udah, biar nggak usah kelamaan, saya tunjuk aja ya. Evan ya, Evan. Ya cepat. Lama habisnya. Saya belum siap, Pak. Kan, enak kan? Kasih nomornya kan? Ayo, siapa yang Saya udah? mungkin, Pak. Saya mungkin Udah pernah belum Mas Andika? belum pernah, Pak. Iya, iya. Oke, sip. Ayo, silakan. Izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Yuk. Ya, jadi Pak Adi dan teman-teman, untuk yang pertama, saya menghitung untuk NJOP tubuh bumi, eksploitasi panas bumi. Dari soal bisa diketahui bahwa keterangannya hasil produksi yang terjual untuk uap dan hasil produksi yang terjual untuk listrik. Yaitu jumlahnya untuk uap 520.000 kilowatt hours kWh. Lalu untuk hasil produksi listrik yang terjual 200.000 kWh dengan harganya tadi sesuai PMK yang terbaru untuk uap Rp866 per kWh. Lalu untuk listrik 1.248 per kWh. Kemudian dikalikan ketemu pendapatan kotornya. Lalu saya jumlahkan. Setelah saya jumlahkan, saya kali dengan angka kapitalisasinya, yaitu 10,04. Diketahui NJOP itu bumi eksploitasi sebesar 7.027.196.800 rupiah. Nah, setelah menemukan NJOP tubuh bumi ini, dicari tahu NJOP tubuh bumi per meter persegi karena menggunakan pendapatan tadi dibagi dengan luas wilayah kerja menghasilkan NJOP-nya 7.027, kemudian dibulatkan menjadi 7.020 rupiah. Nah, lalu NJOP tubuh bumi sebagai dasar pengenaan PBB terutang yaitu 7.020.000.000. Lalu setelah menyelesaikan NJOP tubuh bumi eksploitasi, perhitungan ke PBB terutang, yaitu yang pertama untuk PBB terutang permukaan bumi onshore. Dari keterangan soal langsung diketahui untuk NJOP untuk permukaan buminya 999 juta. Ini saya langsung masukkan karena tidak ada keterangan luas permukaan buminya 999 juta. Untuk NJOP TKP-nya saya nolkan dulu karena tadi di NJOP tubuh buminya bernilai lebih besar. Kemudian untuk perhitungannya masih sama 999 juta dikali dengan persentasenya 40%. Kemudian ketemu NJKP-nya sebesar 399.600.000 rupiah. Maka hasil PBB terutangnya adalah perkalian 0,5% dari NJKP tadi, yaitu 1.998.000. Kemudian untuk PBB terutang tubuh bumi eksploitasi, yaitu hasil perhitungan tadi saya pindahkan ke sini. Kemudian saya kurangi dengan NJOP TKP 12 juta. Untuk perhitungan PBB-nya 7.008 juta dikali dengan persentase NJKP menghasilkan 2.803.200.000 rupiah dan PBB terutangnya 14.016.000 rupiah. Lalu untuk total PBB terutang untuk tahun pajak 2020 adalah 16.014.000 rupiah. Sekian, Pak. Oke, sip.
Teman-teman yang lain ada yang mau diobrolin mengenai penghitungan yang sudah disampaikan oleh Mas Andika? Yang mau tanyain dulu? Oke. Selasa untuk prosedur saya lihat sudah sesuai. Kalau angka saya serahkan kepada Excel. Gitu ya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau tanya? Ada yang mau diobrolin? Oke, kalau nggak ada, ya udah. Makasih Mas Andika ya. Kita Ya, kasih. terima kasih, Pak. Saya izin stop share ya, Pak. Ya. Oke. Karena nggak bisa ngasih coklat, jadi kasih tepuk tangan aja. Oke, teman-teman. Pertemuan keempat, berapa sekarang ya? 11. Oke. Materi udah habis. Ya. Dan untuk pertemuan kali ini, pertemuan tengah-tengah, gitu ya, karena saya tahu teman-teman sudah mulai bosan dengan mengerjakan tugas. Jadi untuk pertemuan kali ini, teman-teman nggak saya minta untuk bikin soal untuk panas bumi. Ya, jadi saya bebas tugaskan dulu. Tapi kalau teman-teman punya soal mengenai panas bumi dari tahun lalu, dari kelas lain yang ingin dibahas, saya persilakan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, jadi silakan santai dulu. Ya, setidaknya satu tugas berkurang setidaknya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kita ngobrol mengenai minerba. Ya, karena panas bumi relatif easy lah. Ya. Karena mirip sama migas. Ya, teman-teman bisa megang migas, maka panas bumi sudah teman-teman kuasai. Oke? Kalau nggak ditanyain, saya foto dulu. Kita foto dulu. Lupa ya. Kita foto dulu. Oke, udah ada semuanya. Saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Saya save. Sebentar, sorry. Oke, berhasil. Kalau gitu, saya persilakan teman-teman melanjutkan kehidupannya. Saya juga mau melanjutkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Thanks teman-teman, makasih buat atensinya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, langsung tutup.